Kan sekarang kan affiliate kan lagi booming ya. Hah? TikTok Shop dan segala macam affiliate ya. Ya. Nah, sekarang kita udah bisa bikin affiliate produk itu lebih real lagi dan itu bisa jadi bahan marketing buat seller-seller. Contohnya kayak gimana? Saya belum bayang nih. Nah, dari situ. Itu bikin kontennya itu sehari satu atau gimana tuh Sul? Kalau kemarin rata-rata 1 hari 5 saya upload. Wow. Iya, dan itu nggak butuh waktu 1 jam nggak sampai. Apanya? Untuk buat 5 video itu dan 1 saya hari? post, iya 1 hari, nggak sampai 1 jam. Pakai apa aja itu tuh? Kemarin saya praktek dari bulan November awal sampai sekarang, itu kita fully pakai AI. Oh. Jadi videonya itu di-generate by AI semua dan tentang produk. Oke. Dan Mas mau tebak gak berapa omsetnya? Hampir 2 bulan ini. 1,5 lah, 1,5 bulan ini. Kurang lebih berapa? Satu akun ya? Satu akun afiliator. 100 juta ada? Ada. 100 juta? Ini saya ngelihat konten yang bagus banget nih teman-teman nih. Ini kayak real asli ya. Nah, oke, kita akan bahas dengan Kak Adrian. Ini tuh AI atau aslinya memang syuting? Halo Kak Adrian. Halo. Oke, Kak Adrian ini salah satu konten kreator yang bergeraknya di bidang AI semua ya. Betul. Konten kreator AI sampai bikin tadi juga sebenarnya bikinnya Kak Adrian sebenarnya. Kak Adrian itu gimana awalnya? Kok bisa bikin konten-konten kayak gitu tuh? Kenapa awalnya tuh? Awalnya memang saya kan seorang marketer ya, digital marketer. Saya punya bisnis sendiri dan segala macam. Kenalan AI-nya itu awalnya dari chatbot. Gitu. Oh, jadi awalnya saya bilang, wah gimana nih customer service saya biar efisien. Ah. Awalnya seperti itu. Oke. Jadi kayak biar otomatis dan 24 jam kalau pakai AI kan. Nah dari situ saya belajar AI itu. Nah pelan-pelan karena saya suka fotografi juga, saya ngulik lah gambar-gambar AI. Oke. Nah dari situlah mulai saya tertarik dengan gambar-gambar AI. Dan saya bilang nih ke depannya, saya mikir ya, ke depannya ini, wah kalau makin canggih nih, wah bisa menggantikan ya fotografi, studio fotografi dan segala macam. Dan itu kejadian ya, nggak sampai 1 tahun dari saya belajar. Itu kemarin 1 tahun yang lalu baru masih Januarian 2025. Bener banget. Baru belajar itu. Sekarang udah mulai. Baru belajar. Oh, oke. Terus? Untuk gambarnya doang kan. Awalnya memang masih kurang ya. Contoh nih misalkan masih banyak orang ngeluh ketika kita misalkan UMKM mau ganti baju misalkan. Oh modelnya mau ganti baju apa? Misalkan ada motif batik. Oke. Nah itu waktu Januari itu masih sangat jelek banget gambar AI. Oh. Dia nggak bisa replika dari motif batiknya. Tapi sekarang ya Udah bisa. udah bisa. Sampai tadi tuh video yang tadi ya, yang politisi itu. Ya. Nah, itu kayak gimana? Kok bisa bikin kayak gitu? Itu tuh gimana ceritanya? Sebenarnya itu kan hasil karya tim saya. Oh, oke. Nah, jadi saya udah punya tim juga. Saya udah didik dia, didik dia. Nah, saya memang pesan pada saat dia buat, memang ada 2 tipe yang kita buat konten. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah hiburan. Jadi kita collab lah dari situ. Untuk hiburan kan untuk lebih awareness lebih tinggi lah, lebih gampang diterima oleh masyarakat Indonesia kan. Nah, alhasil ya saya bilang cobalah cari hal yang viral, kamu coba replika ke AI. Oh. Nah dari situlah ide itu muncul. Jadi setiap ada tren something, dia akan coba untuk replika. Oh. Tapi saya sebenarnya jujur ya, Ya. kalau untuk teman-teman yang yang udah lebih senior dari kita lah ya usianya, Betul. kayaknya nggak bisa membedakan deh mana yang asli sama mana yang buatan AI. Kalau saya sendiri saya udah bisa membedakan dari mulai gerakannya, mulai dari transisi scene-nya, kan ada kan transisi scene Betul. smooth atau enggak. Ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang kita yang udah dewasa, wah sampai banyak tuh ke orang saya, tetangga-tetangga saya gitu. Ya. Wah, ini bener sih ini ngomong gini ya. Sampai yang banjir kayak Mas yang banjir yang yang dipakai kayu. Betul. Ya kan banjir kan gitu. Kayak soal kan bener, wih kasihan banget ya kalau. Benar. Nah, itu sebenarnya ada ada dampak positif dan negatifnya ya. Benar. Nah, tapi sebenarnya kalau Mas Adrian itu menggunakan ini untuk prospek untuk UMKM kan lah ya. Ya. Nah, itu untuk apa sebenarnya di UMKM tuh? Kalau kita sekarang fokusnya lebih ke katalog. Oh, katalog. Terus video sama. Dan video konten gitu maksudnya? Betul, yes. Ah. Video konten, copywriting, itu udah bisa. Gitu. Full pakai AI? Ya, betul. Jadi kalau Mas mungkin pernah buka Twitter, X, atau Threads, itu saya yakin beberapa kreator 50-70% itu pakai AI untuk menulis. Kenapa sebenarnya seyakin itu? Bisa kelihatan kalau misalkan dia ngomong itu based on AI atau enggak. Biasanya ada karakteristik lah. Contohnya Contohnya paling kecil aja itu ada
kayak dash gitu. Oh. Kalau ada dashnya tuh kemungkinan AI. Iya sih. Ada ciri khas paling dasar ya. Betul banget. Oke, nah berarti dari mulai scripting, Ya. Kemudian Foto. video, Ya, foto, video, foto. katalog dan sebagainya itu bisa. Betul. Nah, kita bahas dulu dari scripting dulu deh. Ya. Kan scripting itu istilahnya yang awal kita mau bikin planning sebuah campaign atau sebuah strategi marketing pasti kan dari scripting dah. Ya. Itu scripting tuh pakai apa sih sebenarnya? Kalau untuk scripting umumnya orang pakai ChatGPT sekarang, Mas. Oh, ChatGPT. Oke. Seperti itu. Tapi ya scripting yang saya maksud adalah orang yang udah ngerti fundamental scripting dulu. Karena ketika kita minta AI-nya untuk buat scripting, dia akan kasih yang normal, yang umum lah. Gitu. Tapi kalau kita punya fundamental, contoh nih, kalau kita buat konten kan biasa ada namanya hook. Ya, Ya kan? paham. Ada hook, ada body, ada call to action. Call to Ini yang action. kan yang paling Dasar lah ya. simple. Iya, paling simple. Nah, masalahnya orang nggak tahu biasanya. Ya apa hook, apa body, apa CTA. Nah, sehingga ketika dia bilang buatin dong skrip tentang ini, jadinya ya udah kayak Seadanya. seadanya aja. Karena dia nggak tahu apa fundamental dari konten itu sendiri, Mas. Jadi message delivery buat campaign kita tuh nggak masuk jadinya ya kalau cuman hanya ya kalau kita nggak paham lah gitu ya. Betul. Nggak paham scripting. Oh, oke. Betul. Jadi ibaratkan sebenarnya kalau AI ini aku bilang co-pilot. Oh, iya. Kita tetap kaptennya kita. Kaptennya, Dia co-pilot aja. Jadi kita yang nyuruh-nyuruhnya yang memerintahkan lah ya. Benar. Oke. So otaknya tetap di kita, dia yang bantu kita untuk lebih cepat kerjanya, lebih efisien, leverage-nya lebih tinggi. Oke, berarti scripting berarti harus sama orang yang memahami minimal fundamental scriptingnya dulu ya. Benar. Baik itu buat untuk bikin podcast ya, berarti dia harus paham bagaimana caranya bikin bikin scripting podcast. Benar. Kalau konten-konten pendek berarti. Yes. Oke, berarti intinya skill menulisnya tetap harus punya ya. Iya, betul. Minimal ada punya dulu. Ada punya fundamentalnya lah ya. Betul. Sebenarnya bisa menggantikan manusia nggak sih seluruhnya itu? Ini banyak debat sih orang. Banyak debat, tapi saat ini belum. Oh, oke, saat ini belum. Saat ini belum. Oh, kenapa bilang saat ini? Karena tahun depan saya nggak tahu kayak gimana gilanya. Karena saya kan belajar Januari tuh kemarin kan saya bilang. Tadi saya bilang Januari saya belajarnya. Saya nggak nyangka di bulan ini sudah kayak Nano Banana misalkan bisa bikin kayak video yang tadi itu sangat natural banget, ya realistis banget. Jadi saya nggak nyangka sampai secepat itu. Jadi ibaratkan komponennya itu cepat banget. Nah itu yang saya ngeri. Jadi kalau mau ditanya bilang gantiin manusia, beberapa pekerjaan pasti iya. Itu sudah kelihatan di sekarang. Tapi kalau kedepannya apakah 100% enggak sih? Mungkin 100% enggak. Tapi ada beberapa pekerjaan yang akan hilang kayak gitu. Jadi tapi tetap berarti kita harus aware terhadap kemampuan kita dalam mengelola AI ini ya. Betul. Karena AI ini kan cepat ya belajar Iya. perkembangannya. Mulai dari fiturnya dan sebagainya itu mereka cepat ya. Setahun aja belum udah bisa bikin kayak benar-benar realistis kan gambar. Oke, nah berarti tidak akan bisa menggantikan. Kemudian kalau untuk tadi foto sekarang. Ya. Nah untuk foto itu tuh kayak gimana tuh implementasinya tuh untuk masa depan, terutama di UMKM gitu ya? Ya. Ngebantu seperti apa? Kalau yang mungkin kita lakukan sekarang, kemarin kita ada klien, kita training. Waktu dia punya bisnis gorden kayak gini, kurang lebih. Oke. Nah, kemarin itu dia ada kendala, Mas. Jadi Kendala waktu apa? itu kendalanya gini, ketika orang mau beli gorden, orang itu nggak tahu kira-kira ketika dipasang di jendelanya dia itu bagus atau enggak. Oke. itu sangat membantu. Benar. Jadi saya bikinin dia sebuah apps sederhana lah ya untuk bisa simulasiin. By Android atau kayak gimana itu? Bisa by web. By web. By web. Terus kita kita kasih ke customer atau walaupun kita nggak kasih customer nggak apa-apa sih. Kita minta foto ruangannya. Terus kita upload juga gordennya. Kurang lebih seperti apa muncul seperti apa. Nah, itu virtual try on namanya nanti. Oh, iya. Nah, itu sebenarnya udah dilakuin sama kacamata, produk kacamata biasanya dalam website. Ketika kita mau beli kacamata kan online bilang, "Oh, try on." Oh, iya. Ah, itu sudah mengarah ke situ nantinya. Terus ada juga rumah biasanya. Oh, ini ruangannya kosong nih. Pakai furniture apa ya? Warnanya lebih cocok yang mana ya? Itu sudah sampai di tahap itu, Mas. Arsitek 3 dimensi artis. Iya. Mau kalah juga. Betul. Jadi kalau kita punya skill basic doang, bakalan kalah. Karena skill basic itu akan sudah dijamah lah ya sama AI sekarang. Ya, tapi kalau intinya kalau teman-teman berarti sudah punya basic di 3D artist misalnya, itu harus diimprove dengan kemampuan AI berarti ya. Betul. Cara bagaimana pengelolaan AI-nya sehingga hasilnya itu bisa mempercepat gitu ya. Bukan menggantikan tapi mempercepat proses kita gitu ya. Oh, betul banget. Oke, berarti untuk bikin katalog, untuk bisa bikin kayak
simulasinya dulu. Itu bisa dari AI ya. Bisa. Oke. Bahkan kemarin saya praktek lah ya, saya sambil praktek. Itu saya buat video affiliate. Kan sekarang kan affiliate kan lagi booming ya. TikTok Shop dan segala macam affiliate ya. Ya. Nah, sekarang kita udah bisa bikin affiliate produk itu lebih real lagi dan itu bisa jadi bahan marketing buat seller-seller. Contohnya kayak gimana? Saya belum bayang nih. Nah, contohnya misalkan gini, ketika kita sebagai POV seller ya, Oke. penjual nih, kita pedagang, kita kan pasti pengen dong orang-orang mereview produk kita. Semakin banyak orang mereview, semakin tinggi dong awareness-nya. Oke, benar. Iya kan? Betul. Nah, di TikTok itu kan sekarang lagi rame tuh, afiliator. Oke. Nah, kan biasa afiliator kan sekarang manusia, review barang. Nah, kemarin saya praktek dari bulan November awal sampai sekarang, itu kita fully pakai AI. Jadi videonya itu di-generate by AI semua. Tapi akunnya mah akun biasa ya? Iya, akun biasa. Betul. Tapi kontennya isinya semua AI? Betul. Dan tentang produk. Oke. Nah, dan GMV-nya ada. Omsetnya ada. Ada? Ada dong. Karena kan saya ambilnya fashion. Kalau fashion kan lebih gampang. Oh iya, oke. Nah, kita coba butuh looks aja kan. Betul. Kalau mungkin produk yang butuh edukasi mungkin lebih sulit. Iya. Tapi kalau ini fashion lebih gampang. Karena mereka itu butuh looks-nya kayak gimana ketika digunakan, kemudian ketika POV ketika nanti samping kanan, kiri, depan dan sebagainya, dalamnya apa gitu kan ya. Dan Mas mau tebak gak berapa omsetnya? Hampir 2 bulan ini. 1,5 bulan ini. Kurang lebih berapa? Satu akun ya? Satu akun afiliator. 100 juta ada? Ada. 100 juta? Omsetnya tapi ya, bukan komisinya. Okay. Beda kan? Jadi omset dan komisi beda. Gitu. Itu saya udah praktekin dan wah ini real. Berarti bisa membantu banget UMKM ya? Betul. Karena sekarang banyak orang yang pengen ini kan kirim sampel. Kirim contoh ke afiliator. Sekarang nggak perlu lagi. Kalau barangnya lebih gampang buat edukasi. Tapi belum semua lah ya, kita belum semua, masih masih dari bidang-bidang fashion masih bisa lah ya. Kalau makanan kayak gitu mungkin agak sulit ya. Betul. Kalau makanan kan beda, rasa di mulut tuh kurang gimana intinya ya. Iya, betul. Oke. Berarti yang sifatnya produk fisik yang bisa kita lihatkan itu berarti masih bisa dipakai generate pakai AI ya untuk konten-konten untuk review, affiliate-nya dan sebagainya. Oke, keren. Terus mendapatkan 100 juta berarti lumayan gede juga ya itu dari itu satu akun doang. Satu akun. Mantap. Jadi kita bisa bayangin kalau ada seller, pedagang yang punya 10 akun yang di-generate oleh dia sendiri aja, nggak usah orang lain. Dia tuh sebagai afiliatornya doang. Iya, kan banyak tuh sekarang seller yang jadi afiliator sendiri juga kan. Bener-bener. Jadi bisa leverage-nya tinggi banget dari situ. Itu bikin kontennya tuh sehari satu atau gimana tuh Sul? Kalau kemarin rata-rata 1 hari 5 saya upload. Wow. Iya, dan itu nggak butuh waktu 1 jam, nggak sampai. Apanya? Untuk buat 5 video itu dan saya post, 1 hari, nggak sampai 1 jam. Pakai apa aja itu tuh? Kalau teman-teman tahu itu namanya Sora. Sora, oke. Nah, Sora itu videonya OpenAI atau ChatGPT. Nah, cuman Sora itu memang dia masih belum resmi di Indonesia. So kita pakai VPN dan segala macam lah. Belum resmi ya. Ya, paham. Jadi harus pakai VPN. Oke, terus dari Sora berarti itu bikin kontennya dari Sora ya? Betul. Oke. Mungkin teman-teman harus banyak belajar lagi. Nanti kita akan bahas lah bagaimana belajarnya. Oke, nah itu berarti untuk bikin konten yang sifatnya video sama foto ya? Betul. Nah, terus ada lagi nggak yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman UMKM dengan adanya AI ini gitu? Kalau UMKM, ini juga ada. Kemarin kita ada untuk HRD. Untuk HRD. Betul, HRD. Jadi kemarin itu kan saya sempat untuk rekrut orang. Dan CV-nya kan banyak tuh kalau masuk. Oh iya. Nah, jadi gimana caranya kita bisa screening banyak CV itu? Nah, itu bisa pakai AI. Kita kasih standar nih, misalkan nih contoh, admin sosmed. Oke. Saya mau umurnya sekian. Oke. Ya kan misalkan, mungkin gendernya apa, atau lulusan dari mana, atau ada IPK-nya berapa minimal. Itu kita bisa upload ke AI dan kita bisa minta AI untuk bikin skor dari CV tersebut. Apakah skornya mendekati KPI kita atau enggak? Iya. Kalau satu-satu kan capek nih sekarang. Lihat satu-satu, buka satu. Itu harus dengan satu akun yang sama Google-nya atau beda akun pun nggak apa-apa dengan ngambil dari Google Drive itu? Satu akun bisa. Harus satu akun? Iya. Kan harus kita punya akses dulu di Google Drive-nya kan. Minimal kita punya akses terhadap file itu. Oke, jadi nanti dari aplikasinya kayak misalnya Gemini itu mereka kayak ada API-nya lah ya untuk menghubungkan ke Google Drive-nya kita. Betul. Gitu ya. Yes. Karena kan satu ekosistem mereka. Oke. Luar biasa ya. Iya. Mempercepat ya itu. Mempercepat 58 orang buat di screening langsung tinggal pakai dari Gemini gitu. Betul. Bahkan saya minta nomor HP-nya pun udah sampai 1 menit. Kan saya mau hubungin nih misalkan 50 orang.
Ya udah, saya minta scraping datanya ya. Bahkan kalau saya buka CV-nya dia pakai Google Drive, kita bisa prompt tuh, berikan saya pertanyaan interview untuk orang ini. Sampai segitunya loh. Oh, itu otomatis loh, kita nggak perlu prompting. Dia bahkan kasih suggestion di samping. Iya. Keren. Dia tahu bahwa saya mau hire orang ini. Ih, gila ini. Iya. Apa AI sekarang ya? Betul. Oh, berarti mulai dari teman-teman bikin scripting, konten sosial media marketing lah istilahnya ya. Betul. Sampai ke kegiatan operasional itu masih bisa dihandle sama AI ya. Semua operasional yang berulang mas dan punya SOP itu bisa. Oh. Contohnya nih marketplace. Orang Marketplace. jualan di Shopee, Hah? Tokopedia kan ada biaya adminnya. Biasa kan orang bingung mas, gimana saya bisa hitung biaya adminnya terhadap HPP saya? Oh. Kan ada rumusnya kan? Benar. Ya udah saya masukin aja satu kali promptnya ini ya, setiap saya masukin HPP dan harga jual, kamu udah tahu ya berapa profit saya. Tinggal kita share aja ke dia ya hasil reportnya itu kan kita kan suka ada reportnya kan. Iya. Berarti upload ke mereka Iya. ke AI-nya, Betul. mereka akan buat reportnya. Iya. jadi kalau kita banyak lah, saya yakin banyak seller masih belum tahu cara hitung rugi atau untungnya. Jadi kalau kita bisa punya SOP-nya, kita punya kalkulatornya manual, kita bisa buat tuh kalkulator versi kita lah ibaratkan. Jadi semua yang berulang bisa dilakuin sama AI sekarang. Keren. Ngeri sekarang Iya, ya. benar, Oke, benar. tapi ada nggak sih sebenarnya Ya. kayak kita tuh dalam AI, penggunaan itu etika Ya. ataukah etiketnya lah dalam menggunakan AI itu? Kalau AI kan paling banyak itu di copyright gitu, apalagi dari gambar ya. Iya. Banyak banget orang cara untuk menghandle itu. Tapi kalau saya sendiri punya prinsip, saya nggak pernah keluarkan yang ada copyrightnya kayak gitu. Misalkan contoh nih, ada sebuah artis, seorang artis misalkan, saya pakai artis itu untuk mempromosikan produk something, pakai AI kan bisa, ya kan? Nah tapi itu kan nggak etika untuk langsung ke bisnis. Oh iya, benar. Walaupun mungkin artisnya nggak masalah atau nggak Iya. lihat ya. Misalkan artis Korea misalkan, ya mungkin dia nggak lihat langsung sosmed kita. Cuma kan itu ada etikanya di situ. Ah. Gitu. Atau misalkan kita replicate dari karakter-karakter yang kita pakai untuk komersial. Ah. Nah itu. Terus ada juga biasanya AI yang memang nggak bisa untuk kita perjualbelikan. Contohnya nih gambar yang saya udah generate dari Gemini biasa atau yang free misalkan nggak bisa untuk commercial use. Taunya dari mana itu tuh? Nah biasanya ada di aturannya. Kalau kita subscribe itu ada tulisannya tuh. Apakah bisa? Oh, ketentuannya. Bisa dipakai untuk commercial use atau enggak? Oke. Contoh kan biasa ada orang yang jualan ini microstock. Oh iya benar Microsoft. Microstock. Nah, microstock itu kan kita foto sendiri ya harusnya kan Benar. aslinya. Cuman ada beberapa AI yang bisa, ada yang enggak. Nah, itu lihat dari commercial use-nya. Gitu. Jadi teman-teman kalau mau pakai ya harus baca tuh commercial use-nya tuh sampai semana sih. Seperti itu. Jangan jadi masalah ketika nanti sudah rame, kemudian itu nanti biasanya kan kalau orang udah rame gitu bisa ada yang memanfaatkan dan Betul. sebenarnya kita juga salah kalau Iya. menggunakan kayak gitu kan tidak Betul. etik gitu ya. Betul. Oke. Berarti kita harus aware banget ya untuk teman-teman UMKM khususnya jangan sembarangan menggunakan berarti yang paling utama tuh wajah orang gitu ya. Ya, Untuk wajah. mempromosikan atau kayak hard sellingkan lah gitu ya. Ya, Oh, betul. Apalagi ke negatif lah ya. Itu berarti polisi yang teman-teman harus kayaknya harus jadi benar-benar sesuatu yang fundamental teman-teman pahami untuk penggunaan AI gitu ya. Betul. Wajib gitu ya. Kalau untuk hukum sendiri kan sekarang masih abu-abu ya. Kalau apalagi di Indonesia. YouTube pun masih masih abu-abu lah. Kayak misalkan contoh nih, apakah konten AI bisa monetisasi atau enggak? Oh iya. Itu kayak masih ya dan tidak gitu. Iya, benar. Jadi masih proses memang untuk sampai sekarang. Apalagi untuk sahnya ya, maksudnya benar-benar yang tertulis gitu kan, itu belum ada memang untuk sekarang. Setahu saya ya. Kalau mungkin di internasional saya nggak tahu. Tapi kalau di Indo kayaknya belum ada deh. Iya. Iya emang jangan ke situ. Masalah regulasi katanya kan Ya. YouTube juga mau akan diregulasi seperti TV dan sebagainya juga kan Iya. agak masih belum jelas juga sampai sekarang kan. Benar. Banyak yang pro kontra lah. Benar. Oke, nah berarti kalau teman-teman UMKM pengen menggunakan AI sebenarnya dari sekarang lebih baik mulai dari sekarang gitu ya, Ya. jangan nanti karena perkembangan AI semakin maju dan pasti kebutuhan industri untuk scale up itu pasti akan membutuhkan AI untuk kedepannya kan. Betul. Nah, Betul banget. sekarang kira-kira menurut pandangan Mas Adrian, tantangan untuk teman-teman UMKM sekarang yang di lapangan lah gitu ya. Benar. Apa sih sebenarnya Tantangan untuk AI-nya atau gimana? AI-nya untuk penggunaan AI-nya tapi untuk bisa bikin bisnisnya itu scale up lah gitu. Kalau saya lihat banyak teman-teman itu seperti ini. Dia takut untuk subscribe. Itu banyak banget. Oke. Jadi kebetulan kalau ChatGPT saya udah subscribe dari 2023 mas. Oh, udah lama ya? Iya, udah 2 tahun yang lalu.
Jadi saya bilang sama mereka, kalau kalian takut untuk investasi, kalian kapan mau jagonya? Karena AI itu menurut saya ya, itu nggak bisa langsung dalam semalam kita tahu teorinya dan kita bisa jago. Tapi kan AI itu akan mempelajari juga cara kita prompting, cara kita siapa kita, itu dia tahu mas. Jadi ketika nanti kita semakin sering nge-prompt di dia, itu dia ngerti apa yang kita mau. Apalagi kalau kita menggunakan yang berbayar. Betul. Jadi memorinya panjang banyak gitu, luas Bagus, gitu ya. Betul. Dan penggunaan limitnya jauh lebih tinggi. Nah, so ya pertama itu sih menurut saya yang paling krusial adalah orang nggak mau investasi di subscribe. Itu orang Indo nggak tahu kenapa mindsetnya selalu takut lah untuk subscribe. Apa karena memang biayanya atau gimana gitu. Oke, saya sebelum kita bahas yang lain. Sebenarnya yang perlu yang minimal banget sama teman-teman UMKM atau untuk anak-anak lah, untuk yang pengen bangun bisnis lah ya dari awal gitu. Lebih baik subscribe AI yang seperti apa dulu gitu, Mas? Kalau untuk umum ya ini ya. Kalau untuk umum ya antara Gemini atau ChatGPT. Itu dua aja dulu. Minimal dua itu, dua-duanya atau salah satunya nih? Salah satunya aja. Salah satunya. Kalau memang ongkosnya minim ya. Karena kan ChatGPT sekarang ada ChatGPT Go. Oh iya. Bukan cuma $30, kayaknya berapa dolar itu? Di bawah $30. Kemarin itu 65.000 kalau nggak salah. Bahkan kemarin tuh banyak gratisan mas. Misalnya kita subscribe ada brand telco kan. Oh iya. Nah itu dapat gratis berapa bulan. Oh iya. Banyak kok. Jadi banyak sekarang banyak Paket bundling gitu. Iya. Banyak banget AI sekarang yang lagi bakar duit sebenarnya. Jadi pintar-pintarnya kita. Oke. Berarti kita untuk teman-teman berarti harus subscribe minimal yang ya minimal Gemini atau ChatGPT. Betul. Nah, habis itu kira-kira untuk next level biar grow lagi apa kira? Yang untuk next level tergantung kebutuhan sih itu. Oke. Karena Kalau untuk marketing lah misalnya. untuk marketing. Kalau marketing untuk foto dan segala macam ya memang kalau kita subscribe Gemini enaknya dia all in one. Oh. Bisa untuk gambar, bisa untuk video, bisa untuk LLM-nya atau chatbot-nya lah. Kayak gitu. Jadi kalau mau memang lebih lebih efisien ya pakai Gemini aja. Oh. Kalau dari saya ya. Tapi memang yang terpenting adalah yang pertama tadi kan problem itu, biaya. Yang kedua adalah cara dia untuk cara belajar dari AI. Itu juga penting, Mas. Cara belajar dengan AI. Penasaran. Gimana maksudnya cara belajar dengan AI itu? Nah, gini. Kan AI itu diklaimnya punya IQ yang sangat tinggi kan. Setara profesor lah katanya. Jadi ibaratkan kita punya temen nih di samping. Ya kan? Kita bisa tanya dia 24 jam. Masalahnya banyak gak orang nggak tahu bertanya, Mas. Cara untuk bertanya aja dia nggak tahu. Contohnya kayak gimana tuh? Contoh nih, kalau saya tanya dia, bro, gimana cara buat konten yang bagus? Cuma gitu doang. Misalkan ya, dibandingkan, bro, gimana caranya gue buat konten yang bagus di YouTube dengan durasi 1 jam dengan audiens 18 sampai 30 tahun. Oh. Beda lah hasilnya, Beda. Oke. Nah itu cara bertanya aja udah salah. So, cara belajar di AI itu penting. Karena semua skill yang 1 tahun ini saya belajar, itu kebanyakan dari AI. Oke. Base-nya. Contoh, lu kok bisa prompt kayak gitu? Nanya aja. Dia ya? Dia lebih pintar daripada gua. Ngapain lu tanya orang lain kan? Jadi makanya banyak kan orang jualan prom sekarang. Padahal itu nggak perlu. Dan itu jualan prom hanya di Indonesia kayaknya. Paling gede mas. Paling gede itu di Indo. Oke. Di luar negeri kayaknya dibuang-buang itu. Maksudnya ibu prom dan segala macam itu dibuang-buang kalau di luar negeri. Bahkan kalau di grup saya kan saya kasih gratis. Saya nggak pernah jual prom. Karena ya itu cara bertanya dan cara belajar dari AI itu penting. Frameworknya apa sih mas? Istilahnya ya buat kita lah ya, memahami framework ChatGPT atau apapun AI-nya. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan ke mereka? Istilahnya kan itu anggapnya seperti teman kita, partner kita kerja. Nah, tapi gimana gitu biar mereka itu ketika itu menghasilkan pekerjaan yang outputnya sesuai kita harapkan lah gitu. Oke. Sebenarnya critical thinking yang penting sih, Mas. Critical thinking kitanya. Betul. Contoh nih, misal ya, saya nggak tahu nih soal apa-apa, tahu menahu soal podcast, ya kan? Saya harus nanya dong ke dia. Nah jadi pertama kan kita harus tahu dulu fundamental podcastnya. Nah harus saya tanya dong, gimana caranya buat podcast itu bagus? Bagusnya itu apa sih? Bagusnya itu dalam artian apa? KPI bagusnya itu apa? Nah soal saya harus tanya dia. Apa gitu ya? Iya. Kalau saya bilang ke dia, gimana sih cara buat podcast yang bagus? Ya udah dia cuma jawab umum. Tapi kalau saya bilang gimana cara buat podcast supaya lebih menarik untuk usia berapa, untuk topik ini atau topik itu, nah itu jauh lebih spesifik kan ya jawabnya. Nah dari situlah kita belajar, karena ada infonya kan. Oh ternyata buat podcast itu harus ada ini, harus ada itu. Nah baru dari elemen-elemen ini kita minta dia racik. Nah akhirnya apa? Lebih fundamentalnya dapat. Yang kedua dapat idenya. Jadi sewaktu-waktu ketika kita mau buat podcast
kedua, ketiga, keempat, itu udah ada SOP-nya. Oh, ada openingnya kayak gini nih. Kalaupun saya mau ganti suatu saat openingnya, misalkan kan sosmed kan berubah-ubah ya. Benar. Opening saya mau ganti, hook-nya seperti apa, itu saya bisa tanya ke dia. Kayak gitu. Jadi belajar dulu. Atau kalau enggak paling minimal kita belajar secara konvensional, Mas. Maksudnya gimana konvensional? Ya kita belajar podcast dari orang podcaster. Oh, Tahu oke. dulu, Oke. gimana sih raciknya, baru kita masukin ke ChatGPT-nya. Oh, Contoh nih, kemarin itu saya ada belajar ini, kalkulator marketplace. Oh, oke. Nah, jadi saya belajar dari orang nih, cara ngitungnya gimana sih? Pakai Excel, Mas. Iya. Nah, ternyata gitu. Ya udah, saya upload Excelnya. Saya bilang, ini gimana sih cara operasiinnya? Gimana caranya saya dapat rumusnya? Dia jelasin tuh satu. Ini B1 dari rumus ini, dari ini kali ini. Jadi saya ngerti, dapat ini dari ini, dapat ini dari itu. Terus saya bilang, tolong buatin apps-nya. Udah selesai. Tapi saya ngerti kan dari mana angkanya, jangan sampai saya nggak ngerti juga. Iya. Nah, sehingga ketika kita memodif, suatu saat di apps kita memodif kan gampang. Kita udah ngerti angka yang mana yang kita mau modif. Iya, bener ya. Oh, berarti sebenarnya critical thinking kita itu benar-benar harus diuji deh. Harus benar-benar spesifik. Iya. Kalau berarti sedang membuat suatu perintah tuh kayak istilahnya dari anak ke bapak gitu, ngasih tahu itu harus benar-benar spesifik. Kalau kamu tuh harus kemana gitu. Ada konteksnya. Oke, sebetulnya tuh konteks ya sebetulnya itu ya. Betul. Konteksnya jelas. Betul. Kemudian goalsnya yang kita harapkan tuh apanya mereka Iya. juga harus tahu gitu ya. Betul. Oke, nah seandainya misalnya kita nggak tahu ya tanya aja berarti ya ke dianya. Tanya aja. Saya udah bikin ini misalnya, kemudian kok merasa kurang, berarti tanya ke dia lagi gitu. Ya. Kira-kira itu dari mana? Kok bisa seperti ini? Betul. Oh, Paling gampang bisa juga dari, misalkan nih kita ada video YouTube oke. gitu kan. Ini teori dari ini, teori dari ini digabungin. Ya udah, diskusi lah sama dia. Iya kan? Luar biasa ya. Jadi bayangin otak orang yang di luar negeri kita bisa tarik, itu masukin ChatGPT, kita pelajari otaknya. Masa cara berpikirnya dia di konten tersebut. Keren. Iya, bahkan walaupun dia bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa apa itu bisa. Iya ya. Kalau kita kan pasti terus wah, ini bahasa Jerman atau bahasa Mandarin Udah kabur. Pasti. Iya. apa ini? Betul. Oh, oke. Apalagi kita kalau bahasa asing kita harus menerjemahkan dulu kan PR itu kan. Walaupun pakai di YouTube kan ada subtitle dan sebagainya, tapi kan kadang nggak Aneh lah. aneh kan. Betul. Maksud itu apa gitu, nggak sesuai dengan konteksnya. Kalau ChatGPT kan mereka bisa mengubah AI itu bisa mengubah sesuai dengan konteks pembicaraannya ya. Betul. Berarti critical thinking kita harus punya. Ya. Kemudian framework itu tuh berarti mulai dari kayak tadi kita harus punya role buat dia tuh apa berarti ya. Ya. Framework awalnya itu berarti role dia apa, Role apa dia? kemudian konteksnya apa, goalsnya apa, Outputnya apa? outputnya apa ya yang kita harapkan. Betul. Itu minimal framework minimal awal. yang harus kita pahami ya. Betul banget. Oke. Bahkan kalau bisa cara kerjanya juga. Cara kerja gimana contoh? Maksudnya kayak contoh nih, cara untuk bikin kalkulator kan. Kan ada rumusnya tuh. Oh. Bahkan saya kasih rumusnya ke dia. Oh. Jadi dia nggak bakalan cari rumus lain. Oh, udah Gitu. spesifik ya. Atau bahkan saya kasih contohnya kan. Contoh outputnya seperti apa. Nih Excelnya nih. Oh, oke. Gambarnya nih kayak gini. Biar dia nggak melenceng. Kayak yang tadi BTS. Kan saya kasih gambar aslinya. gambar asli yang itu ya. Yang Iya, dia sih sama. bagian gambar, Cuman ketika itu di prompting utamanya nanti kayak suasananya seolah-olah kayak sedang syuting gitu ya. Betul. BTS. Oh. Oh iya. Berarti sebenarnya mereka itu sebenarnya otaknya masih polos gitu ya. Iya. Tapi pinter. Tapi pinter. Ya tugas kita tuh membrainwash dengan pattern. Berarti itu kan sebuah pattern kan dari kita sendiri ya. Benar, pattern. Kita tuh ngasih masukan ke mereka. Ya. Ini yang saya butuhkan. Kemudian nanti pola-polanya harus seperti ini. Nanti Ya. outputnya akan sama. Jadi tergantung kitanya. Kalau kita ngasih input ke merekanya ya salah. Jelek, iya. Ya pasti Outputnya jelek juga juga hasilnya kan. Betul banget. Oke. Nah, berarti kakak ini belajar Ya. dulu itu tuh AI itu lebih ke seperti apa sih biar teman-teman paham gitu. Biar kita tuh belajar tuh apakah harus dengan buku atau dengan course Ya. atau dengan apa gitu untuk teman-teman tuh. Kalau dulu saya belajar banyak course juga saya ambil. Oh, oke. Tapi memang kita harus coba praktek juga sih. Yang terutama adalah praktek sih. Contoh nih, saya dapat prompt nih, ada 2 prompt. Tapi dengan tujuan yang sama, ya kan? Saya coba yang mana yang paling bagus. Dari situ kita bisa tahu, ternyata untuk output yang seperti ini, bagusnya prompt yang ini. Output yang seperti itu,
outputnya seperti ini gitu. Jadi kita lama-lama akan punya sense nge-prompting sendiri. Gak perlu pakai kayak formula-formula yang itu yang dijual-jual prompting itu enggak ya? Betul. Yang penting kita tahu itu tujuannya apa, role-nya dia apa, outputnya apa, contohnya seperti apa. Itu udah bisa untuk sudah lebih dari cukup. Karena kan semakin hari AI-nya semakin ngerti kita. Makanya penting kita punya GPT itu jangan diganti-ganti, Mas. Maksudnya? Akun GPT-nya jangan akunnya. diganti-ganti. Oke. Iya. Karena kalau Mas pakai GPT atau Gemini sekarang, coba Mas tanya, kamu tahu nggak soal saya? Coba jelasin dong saya orangnya seperti apa. Dia ngerti pasti. Coba aja Mas. Obrolan gitu ya. Oh. Kamu ini orangnya ambisius gini tahu. Oh, dari segi kita berbicaranya kalian. Iya. Bahkan dia tahu AI growth. Hah? Dia udah tahu AI growth. AI growth sih? Kan punya saya kan brand saya kan AI growth. Jadi sekarang saya tanya nih, untuk bisnis ke depan itu gimana sih? Pas dia singgung AI growth saya. Oh, bisa dia tahu. Tahu. Wih, keren. Karena kan datanya udah saya sering masukin. Oh, oke. Kayak gitu. Iya. Terus kalau kita ganti akun berarti nggak bisa lagi ya? Beda, harus Memorinya beda. ngulang lagi gitu ya? Iya. Oh, makanya investasi harus jauh-jauh itu tuh fungsinya itu ya. Betul. Jadi makin kesini mereka makin cerdas Makin dan ngerti. sesuai dengan kebutuhan kita berarti kan. Betul. Oh, berarti kayak investasi kita kepada anak gitu, anak ya, Iya. yang harus kita kasih tahu Betul. gini. Lama-lama anak tuh akan anak didik kita untuk misalnya di Betul. kantor atau gitu kan, punya Betul. partner, kita latihkan, kita kasih materi ini. Iya. Ketika mereka sudah 1 tahun 2 tahun kerja bersama kita, Ada patternnya. iya. Kayak Aspri. Bener. Ada patternnya. Cuman beda aslinya ini 24 jam ya. Iya. Bisa dimarah-marahin juga. Dimana tapi nggak bikin baper. Iya, dia nggak apa-apa. Aman. Iya, oke. Kalau teman-teman UMKM itu untuk saat ini tuh butuhnya lebih ke apa dulu? Kalau misalkan untuk gambar dan video berat, paling minimal kita sebagai owner bisnis dan segala macam, kita harus ngerti lah apa yang membuat kita banyak waktu terbuang di situ. Operasional yang berulang kah, input data dan segala macam. Itu yang kita harus efisien dulu, menurut saya ya. Sehingga kita punya banyak waktu untuk mikirin sales atau penjualan. Ketika sales kita naik, kita bisa belajar upgrade ilmu, kita bisa upgrade mungkin tools kita bisa subscribe AI yang lebih bagus dan segala macam. Nah, jadi kalau misalkan masih berat di gambar, video nggak apa-apa, tapi ngerti dulu nih ChatGPT normal aja, ya kan kita subscribe misalkan nih 70.000. Ya udah, gimana 70.000 ini 1 bulan kita bayar dia untuk membantu kerjaan kita lebih efisien dulu. Misalnya kita harus bikin rencana kegiatan bikin pitch deck misalnya dan sebagainya. Ya kita nggak usah mikir dari awal per poin per poin ya, tapi Betul. yang penting kita kasih misalnya kalau ada referensi pitch deck-nya masukin ke sana, Betul. apa yang jadi benar-benar produk kitanya dan USP kita dan sebagainya, udah langsung bisa ya. Bahkan kita bisa bikin namanya custom GPT. Ya, itu kayak AI agent. Oh, oke. AI agent itu yang memang benar-benar kita udah set up dia. Jadi kita nggak perlu chat ulang-ulang lagi untuk nge-prompt dari awal. Misalkan kamu adalah copywriting khusus untuk Mas Adrian atau Kak Adrian. Nah, contoh copywriting saya itu saya udah input ke otaknya dia. Jadi ketika dia buat copywriting itu mirip kayak saya yang ngomong. Sampai sebegitunya. Bisa. Itu di ChatGPT. Betul, tapi itu khusus yang berbayar. Oh. Baru bisa buat custom GPT namanya. Bisa nambah itu bukan yang nambah apa namanya? Role itu bukan sih? Ada penulis dan sebagainya atau bagian apa? Kalau di HP itu ada namanya GPTs tuh. Oh, oke. Bagian sini nih, GPTs. GPTs. Oke. Nah, dari sini. Tinggal klik nanti itu kita bisa bikin agent sendiri gitu betul. ya. Oh, jadi untuk penulis aja berarti role-nya. Yes, betul. Ketika kita bikin lagi, fokus ke situ lagi untuk bikin scripting. Betul. Atau penulisan lah. Iya. Kalau nanti analis data dan sebagainya bisa beda lagi. Tapi kita sebelumnya harus latih dia dulu berarti. Iya, ada promptingnya, ada struktur promptnya gitu. Jadi istilahnya kayak ketika kita mau buat caption itu nggak perlu lagi ke ChatGPT biasa, terus kita kasih tahu konteksnya dari awal lagi. Jadi langsung nih kita minta otomatis. Jadi lebih efisien lah kan? Iya benar sih. Saya baru kepikiran juga ya. Nanti harus bikin kayaknya. Iya, soalnya saya udah bikin prompt gambar tuh misalkan. Saya nggak mikir lagi Mas kalau prompt gambar. Udah saya kasih aja. Saya prompt gambar udah ada. Cuma berarti makin kesini kita makin simpel dong kerjaannya ya. Betul. AI sama kita banget ya. Iya. Katanya ada yang sampai bikin dari awal nih, kita dari brainstorming, kemudian dari bikin itu nanti kita bikin gambarnya, postingnya, sampai captionnya, publishnya kapan, jadwal scheduling dan sebagainya. Itu sebenarnya ada yang bisa sampai setahap itu sih. Otomatis maksudnya 100% nggak dipegang sama manusia. Kalau itu ada. Oke. Ada. Tapi itu memang kalau untuk orang awam ya, kalau saya bilang itu masih agak susah. Oh. Karena namanya automation, AI automation namanya. Nah, AI automation itu kita harus rajut dia satu persatu.
Karena kan contoh nih ChatGPT bisa buat skrip. Tapi kan kalau gambarnya dia nggak rajut, itu susah. Captionnya dia nggak rajut, dan kita harus rajut dengan API juga, API sosmed. Kayak misalkan auto posting, gimana caranya? Iya. Iya kan, jadi harus dirajut. Nah, dirajut ini butuh skill yang lumayan advance untuk dirajut. Gitu. Harus ngerti IT juga ya. Cara nyambung-nyambungin kan itu Betul. API ya. Teman-teman yang IT pasti jauh lebih gampang untuk belajar dibanding kayak saya misalkan. Saya kan marketing. Jadi saya nggak ngerti, tapi saya nggak bisa buat. Saya tahu, oh gini loh flow-nya, tapi saya nggak bisa buat. Karena ya butuh teknis kan, butuh skill teknis tertentu lah untuk masuk ke situ. Gitu. Tapi untuk kedepannya kayaknya ini bakal bagus atau gimana nih buat teman-teman UMKM? Kedepannya pasti banyak perusahaan besar akan buat sih, harusnya. Di sisi perusahaan sih memang efisiensi dan meningkatkan produktivitas ya. Tapi di sisi lain untuk karyawan sendiri gimana ya? Nah itu kita harus upskill. Upskilling our skill pasti. Jadi bukan cuma yang skillnya, misalkan nih kemarin saya juga sempat ditelepon sama sebuah brand, itu dia pakai AI, AI Indo. Jadi contoh nih saya ditelepon kan, ya Mas Adrian, saya mau tawarin ini nih. Saya jawab kan, itu AI Mas. Iya nelponnya? Iya, dan dia bisa merespon suara saya. Apa yang saya ngomong dia responin balik. Tapi memang dia punya ada batasan. Contoh kalau saya udah tanya yang lebih detail, dia udah nggak bisa. Dia bilang, oh silakan telepon kemana gitu kan. Nah tapi kalau detail-detail yang umum dia bisa. Oh itu kayak AI-nya. AI agent calls namanya. Agent call, berarti mirip-mirip kurang lebih nge-treatnya sama kayak yang buat chat ya? Betul, sama. Bedanya ini suara. Jadi mereka menyimpan semua Q&A. Kita berarti sebagai orang yang bikin usernya bikin Q&A yang sekiranya paling banyak akan muncul gitu ya. Nah kemudian kita berikan jawaban-jawaban sesuai dengan produk-produk kita. Betul. Itu berarti kita soal pertanyaan-pertanyaan kayak ini harus banyak berarti ya? Iya. Sesuai kebutuhan lah. Sama flow chatnya bisa kan. Flow chat atau flow suara. Misalkan kalau nanya ini larinya kemana? Kayak gitu. Jadi kayak flow chart nanti kayak bikinnya. Itu rumit ya. Iya lumayan. Tapi itu akan sangat-sangat terbantu nanti orang di Indonesia khususnya. Chatbot ini saat ini sudah di tahap apa untuk teman-teman UMKM? Apa membantu banget? Apakah cuman ya sekarang mah orang tuh butuh personal touch dari orang lagi secara chatnya dan sebagainya atau gimana nih? Kalau yang sejauh saya explore, AI-nya itu udah bisa baca suara, dengar suara. Kalau misalkan kita voice note nih ke dia udah ngerti. Kita kirim bukti transfer, dia udah ngerti. Bukti transfer. Bahkan kalau fitur-fitur lebih advance, dia bisa ngerti SKU kita. Jadi kalau misalkan orang nanya soal barang, dia bisa keluarin langsung fotonya, SKU-nya, harganya bahkan, tanpa orang lain lagi. Jadi paling mungkin kalau mau di tahap kita ngomong membantu sampai di tahap SOP yang Q&A banyak itu, yang maksudnya nggak perlu manusia lagi yang jawab kayak produk ini gunanya buat apa. Bahkan ada AI yang bisa konsultasi Mas. Jadi kita foto nih jerawat kita nih, itu dia bisa kasih saran. Produk ini yang cocok. Produknya tapi berarti si usernya itu sudah men-training gitu kan? Ketika dia bertanya sini, ketika kondisinya seperti ini, itu pakai kemana gitu ya? Betul. Udah ada knowledge-nya masuk. Nah, biasanya personal touch itu terjadi kalau sebelum dia closing atau sesudah closing. Kebanyakan begitu ya saya lihat teman-teman. Cuman saya kan nggak terlalu update lagi nih. Saya siapa tahu makin gila lagi. Kita nggak tahu ya. Tapi masih bagus nggak sih untuk kita misalnya kayak langganan menggunakan chatbot kayak gitu? Jujur saya waktu itu sangat terbantu sih. Waktu itu kan tahun lalu memang saya peak-peaknya saya jualan produk fisik. Masih ada produk fisik saya untuk chatbot kan. Nah itu sangat membantu karena dari 3 customer service itu sisa 1 kemarin. Jadi bisa efisiensi cost di situ. Jadi customer service yang lain saya alihkan ke tugas yang lain yang lebih bagus, yang lebih non-repetitif lah. Nah pada saat itu tahun lalu, apalagi tahun ini. Berapa pinter ya AI-nya ya? Iya, betul. Nah tapi bergantung lagi sama perusahaan kita, database-nya seberapa besar. Database apa maksudnya ini? Contoh nih, produk kita ada 10.000 SKU. Itu jauh lebih susah untuk dia catch up kan. Tapi kalau produk kita simple, cuman 5 SKU, 10 SKU yang memang produk brand ya, misalkan banyak kayak gitu, itu gampang banget buat dia deliver value-nya di chat. Oke, berarti kalau teman-teman pengen bikin itu berarti harus punya SKU-nya dulu ya, masing-masing produk gitu ya. Nah, kemudian nanti habis itu cara dia ngobrolnya itu dilatih juga nggak sih sebenarnya chat-chatnya itu kan kadang kalau kita bikin nih, saya pernah juga bikin yang chatbot kayak gitu, kita udah ngasih product knowledge-nya lah ya. Betul. Nah, terus kita chat, dia tuh ngejelasin itu
misalnya kenapa harus ngambil produk ini? Iya. Wah, panjang Panjang lebar banget. dan harganya tuh semuanya dijelasin harganya. oke. Tidak spesifik yang sesuai. Harusnya kan kalau nanya ini langsung rekomendasinya adalah ini, harganya yang ini gitu. Betul. Nah, ini split gitu bahasanya itu panjang kemana-mana. Itu kenapa tuh kira-kira? Itu dari promptingnya pasti. Oh, dari prompting. Iya. Ketika si ininya tidak spesifik gitu. Benar. Oh. Jadi promptingnya itu kan kita harus kasih dia arahan juga. Misalkan kalau kamu menjawab nih, misalkan kamu menjawab ya minimal berapa karakter itu harus detail gitu ya. bisa. Bisa banget. Nah, kalau memang AI-nya nggak sepintar itu ya kita harus kasih dia konteks lebih banyak. Nah, makanya itu trial and error saya bilang kan kalau kita main AI itu harus ya belajar. Oh, berarti benar tadi yang bilang ya. Nggak bisa misalnya yang Mas terapkan sekarang di sini belum bisa 100% digunakan untuk Usaha yang lain. bisnis yang lain. Ya. Karena pasti akan berbeda, terutama konteksnya dan Iya. sebagainya ya. Sangat-sangat berbeda, Mas. Oh. Makanya akan banyak dibutuhkan agensi-agensi AI nanti. Sangat banyak dibutuhkan. Udah mulai nih soalnya. Oh, udah ada banyak mulai. Udah banyak. Khususnya di chatbot ini sekarang. Kebanyakan. Iya. Karena orang Indonesia kan paling suka chatbot. Maksudnya ibarat kan banyak orang Indonesia itu belanjanya via WhatsApp, Mas. Oh iya. Kalau orang luar kan landing page selesai, kartu kredit. Oh iya. Kalau di sini COD, cek dulu lagi. Iya kan? Jadi orang Indonesia butuh masih personal touch. Makanya chatbot itu bisa membantu minimal 50% dari sisi waktu lah. Mengefisiensikan dan ketika pun si customer care kita nggak aktif ya mereka bisa tetap balas gitu ya. 24 jam. Oh, oke. Iya. Dan memang sih orang-orang Indonesia juga kayak saya lihat ya, Iya. mereka itu ketika itu ngechatnya tuh kapan aja terkadang setelah mereka kadang malam Benar. di mana-mana jam operasional kita tuh udah nggak aktif lah gitu kan Iya. untuk timnya. Dari customer udah raja. Oh, oke. Berarti untuk teman-teman UMKM penting banget untuk penggunaan chatbot untuk saat ini ya, untuk mempersiapkan itu dan maka itu harus mulai dari sekarang berarti ya. Iya, sebenarnya banyak third party software yang udah bikin, Mas. Oh, oke. Jadi kita sisa masukin data-data kita aja. Kita nggak harus build dari nol. Oke. Itu banyak. Yang penting kita masukkan yang SKU kita ataupun produk knowledge-nya kita Betul. langsung udah. Iya, Oh. betul. Jadi sistemnya udah ada sebenarnya. Udah banyak SaaS atau pertanyaan startup. satu tadi, mau investasi atau enggak? Iya, mau dicoba atau enggak? Gitu. Oke. Nah, tadi kan sebenarnya AI itu sudah benar-benar memberikan dampak yang luar biasa ya untuk bisnis teman-teman yang sedang UMKM, terutama Kak Adrian juga udah membuktikannya dengan ada konten AI bikin ini udah sampai 100 jutaan dari satu akun. Ya kan, apalagi yang referral yang lain kan. Nah, bisa jadi berapa tuh? Oke, nah kemudian kalau teman-teman nih pengen tahu kira-kira kita bedah kali ya. Misalnya ChatGPT itu tuh fokusnya untuk apa saja ya, nanti Gemini untuk apa, sampai ke level advance lah. Wah, ini Sudah kasih mulai ujian nih saya. Oke, maksudnya kegunaannya ya. masing-masing kegunaannya untuk biar teman-teman tahu, oh GPT itu lebih fokusnya buat ini doang gitu. Nah, sebenarnya GPT itu sekarang memang lebih ke sehari-hari. Dia all-rounder sebenarnya. Jadi kalau apapun yang kita kasih dia, dia itu bagus. Apalagi dari sisi copywriting, Oke. mengenali karakter ngetik kita itu dia ngerti banget. Kalau dari saya ngeliat ya, gitu. Dan dia sebenarnya kalau gambar, dia bagus itu nggak typo kebanyakan. Kalau gambar. Tapi kalau Gemini itu kadang masih ada typonya, saya lihat. Oke. Kayak gitu. Nah, jadi kalau GPT itu kayak sehari-hari untuk brainstorming, terus minta SOP, terus saya buat minta dia saran strategi bisnis, itu dia bisa. Oke banget menurut saya. Oke. Nah, kalau di Gemini itu di gambar pastinya. Itu nomor 1 pasti saya gambar kalau Gemini. Karena stoknya banyak mereka ya. Iya, gambar dan video. Nah, karena ya pasti dari YouTube, dari Google Drive dan segala macam kan itu gede Punya banget storage source-nya banyak, mereka. Jadi kalau teman-teman suka main di gambar ya Gemini yang terdepan ya sekarang kalau saya bisa lihat. Bilang-bilang dan yang paling murah lah gitu dibanding yang lain gitu kan. Nah, terus apalagi ya? Gemini juga bisa untuk coding sih. Jadi coding kita buat website misalkan, website sederhana itu bisa banget juga pakai Gemini. Dengan Gemini 3 sekarang itu bagus banget. Jadi kalau misalkan contoh ya, ini penggunaan UMKM lah. Kalau kita mau buat menu makanan, itu bisa pakai website dari Gemini. Hah, sama dari ini bisa? Bisa. Dari nol? Iya, dari nol. Bahkan nggak tahu coding. Bisa, kita bisa buatin gitu. Jadi ibarat kan ya udah kayak tapi nggak bisa order dulu ya, belum bisa order maksudnya. Kalau bisa order harus ada penanganan khusus lagi ya, karena harus kan ada payment gateway-nya. Betul. Ya, itu. Harus dimasukin ke. Betul. Tapi kalau cuman kayak
untuk kelihatan aja, oh ini ada nasi goreng harga segini, gambarnya segini, itu bisa. Terus kalau yang mau lebih, itu bisa website juga, bisa Lovable namanya, Lovable. Lovable. Ah, ah. Oh, nama AI-nya ya? Namanya Oke. Lovable. Nah itu teman-teman juga bisa pakai untuk website. Itu banyak yang paling bagus lah itu yang untuk sekarang teman-teman bilang kan. Untuk apa lagi ya? Cloud juga untuk bisa coding. Gitu. Cloud AI. Ya Cloud AI gitu dan segala macam. Dan sekarang itu saya juga lagi kulik Perplexity. Oh, Perplexity. Nah, Perplexity itu bagusnya dia sekarang dia punya browser. Jadi kayak Google Chrome. Oh iya? Dan browser itu bisa auto dikendaliin sama AI-nya. Maksudnya kayak gimana tuh? Contoh nih saya bilang, tolong kamu scraping data ini ke Excel ya. Itu dia bisa otomatis tanpa manusia. Itu gratis, yang pas gratis atau yang berbayar? Kayaknya gratis ada limitnya. Oh, oke. Kalau berbayar dia lebih banyak limitnya. Oke. Gitu. Cuman saya masih kulik sih, cuman belum sesempurna itu, tapi kedepannya pasti makin gila. Jadi browser kita itu dikendaliin ibaratkan sama browser Comet namanya, tapi Perplexity punya kayak gitu. Keren juga nih, Prof. Itu untuk bantu data sih, Iya, entry Perplexity, data. saya kalau bikin script ataupun bikin Betul. yang sifatnya harus Research. valid datanya, Ya. Perplexity oke sih. Betul. Jadi kalau Perplexity bagus banget untuk jurnal. Heeh. Biasa mahasiswa sih. Bener bikin Ya, bisa jurnal. Dia kasih PDF jurnal dan segala macam, Betul. itu bagus banget kalau Perplexity. Kalau ChatGPT kadang agak ngawur ya. Kalau kita nggak Betul. kasih contoh. Ya. Dia, kalau ChatGPT yang saya alami, mereka tuh harus disuapin. Oh ini dokumennya, Ya. harus ininya. Kalau baru bener. Ya. Tapi kalau suruh mereka nyari, cuman informasi awalnya doang ya dia bisa nangkep. Cuma Ya. detail-detailnya wah parah itu belum bisa. Betul. Belum Perplexity sih oke sih bener. Betul, untuk research. Oke, nah oke Perplexity terus ada lagi nggak kira-kira yang lain lagi? Apalagi banyak banget sebenarnya Mas. Yang paling sering digunakan oleh Mas Adrian kira-kira? Itu sih, itu aja. 3 Oh. Kalau yang video ada juga, kayak Kling, Oh, Kling AI. Kling AI, terus Higgsfield namanya, Higgsfield itu apa tuh? Higgsfield. Itu untuk video dan foto. Oh. Tapi memang kalau dia itu marketnya bukan UMKM, tapi marketnya lebih kayak filmmaker gitu. Oh. Pasti lebih mahal ya. Betul, mahal banget. Jutaan bisa per bulan. Wih, mahal. Iya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak banget sekarang untuk AI banyak banget dari China juga ada. Ini kan dari Amerika kebanyakan. Ada China juga sebenarnya. Kayak gitu. Jadi kalau mau dibilang paling bagus, begini, banyak orang nggak mulai Mas belajar karena dia cari yang paling bagus. Oh. Padahal yang paling bagus itu kita ngerti dulu. Ngertiin dulu si AI-nya, Iya. tools AI-nya itu ya. Basic prompting yang tadi saya bilang, cara kita belajar dari AI-nya itu dulu sih sebenarnya. Karena kalau kita mau cari yang paling bagus, pasti ada harganya juga. Iya kan? Yang kedua kita nggak mulai-mulai. Iya. Makanya saya bilang, Mas, saya mau belajar AI. Mulai dari mana ya? Saya bilang GPT aja dulu. Minimal ngerti dulu kan cara operasinya, baru nanti lompat ke AI lain. Kalau udah punya, misalnya punya uang lah, gitu. Jadi kita dari GPT, efisien kerja kita punya penghasilan lebih oke, kita bisa subscribe yang lain, belajar yang lain lagi. Kayak gitu. Semakin lama kita nge-training dia juga kan semakin Betul. effortless kita juga ya. Sangat Karena mereka sudah memahami pattern-pattern pola Betul. pikir kita kan. Betul banget. Oke, nah sekarang sudah jelas ya BI dari AI itu kan bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk bisnis, dan sebenarnya itu juga sebenarnya ada investasi biaya juga yang kita harus Pastikan. tanam. Dan memang ketika kita investasi ya, kalau investasi ini di bidang teknologi itu pasti akan menghasilkan kalau kita tahu caranya. Betul. Gitu. Nah, gimana kita tahu caranya? Kalau istilahnya belajar otodidak doang kan mungkin teman-teman masih bingung-bingung. Ya. Wah, saya terutama untuk teman-teman yang masih udah usianya lebih tinggi tinggi dari kita kan, wah Betul. ini bingung banget dan sebagainya lah ya. Ya. Terutama UMKM kan banyak yang seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak sih komunitas ataupun platform atau yang bisa teman-teman belajar lah di situ gitu? Kalau mau yang gratisan itu sebenarnya beberapa platform itu kayak ChatGPT atau Google pun dia ada kasih training gratis. Oh. Tapi memang secara umum ya. Oh, Mas. oke. Jadi dia training kita video online, tapi bahasa Inggris memang sih. Terus dari situ kita ngerti lah setidaknya basic penggunaan AI tersebut, Oke. promptingnya. Jadi itu wajib dipelajari untuk teman-teman. Iya. Oke. Gitu. Kalau memang mau benar-benar dari dasar belajar itu, karena kan yang ngerti AI-nya kan mereka. Cuman rata-rata kita minim literasi ya. Iya. Jadi nggak mau yang penting langsung. Betul. Gitu. Oke. Jadi kayak Google Skill lah namanya itu. Di situ bisa teman-teman cari free course. Oke. Gitu. Yang kedua ya bisa komunitas Indo atau luar juga banyak. Tapi saya kebanyakan luar sih kalau untuk mau lebih update ya. Oh, Gitu. oke. Cuman jadi
penggunaan bahasa Inggris sangat penting ya. Penggunaan bahasa Inggris sangat penting. Penting banget. Tapi sebenarnya walaupun belum bisa bahasa Inggris, sebenarnya kan sekarang ada beberapa AI juga yang bisa menggunakan mentranslate ya. Dari handphone juga sekarang sudah ada dan sebagainya. Itu tinggal teman-teman mau investasi atau penting niat ya, niat mau belajar dulu sih. Investasi untuk belajarnya ya. Betul. Oke, sip. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan mungkin ada lah ya salah satunya AI Growth ini ya, AI Growth ID yang dibangun oleh Mas Adrian. Betul. Nah, ini tuh seperti apa sih sebenarnya yang Mas Adrian bantu tuh gitu? Kalau sekarang beberapa bulan terakhir ini saya sangat banyak membantu itu di bagian UMKM. Karena kita ada build something yang untuk membantu fotografi dari UMKM. Dan yang konten video itu, dua ini sih Mas. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa bantu orang walaupun dia nggak punya kamera yang, misalnya kameranya HP biasa, gitu kan. Terus mungkin dia nggak punya skill fotografi, itu dia bisa terbantu di situ. Iya sih kan investasi kamera aja, kamera yang itu tuh bisa jutaan, cuman bodinya doang kan. Betul. Puluhan juta. Belum nanti lensanya. Betul. Belum lightingnya kan. Betul. Belum lagi cara pakainya Mas. Oh iya benar. Harus belajar juga kan. Betul. Oke. Oke, berarti dari persiapan untuk teman-teman bikin foto itu menggunakan AI berarti ya. Betul. Menggunakan AI. Nah, kemudian seperti apa yang yang sering dibantu oleh AI Growth ini kira-kira yang paling banyak tuh di bidang apa gitu? Oh, produknya maksudnya. Kalau kita ada di fashion, ada beberapa fashion. Yang kedua juga dari content creator sih. Jadi ada teman-teman beberapa juga yang suka content creating. Jadi dia build sebuah media juga, tapi media binatang. Nah, itu dari AI. Itu ada juga. Terus yang kemarin ada Gordon juga, salah satu teman kita, tapi memang itu offline pada saat itu. Terus ada juga yang kebanyakan di fashion sih Mas sekarang. Oh, paling banyak fashion ya? Betul, karena yang saya highlight biasa di konten saya itu fashion. Yang paling gampang lah ya. Dan mungkin kalau saya bilang produsen di Indonesia itu yang paling gede itu di tekstil. Benar sekali. Iya kan? Banyak pekerja juga saat ini karyawan-karyawan banyak bekerja di bidang tekstil. Iya, tekstil, tas, palingan sendal itu kan ini paling banyak nih tiga nih. Di Bandung, Tasikmalaya dan segala macam kan. Mojokerto gitu. Paling banyak memang. Iya, makanya saya sasarnya ke situ. Jadi mungkin banyak teman-teman ke situ sih. Oke, berarti dibantuan untuk pembuatan konten menggunakan AI aja ya sama. Betul. Apalagi ada kira-kira nggak training apa lagi gitu? Kemarin memang ada kita training soal AI creator. Jadi saya juga ngajak teman-teman yang hobi AI bisa menghasilkan dari AI. Itu. Jadi ibaratkan kan banyak gini Mas. Saya kenapa buat bootcamp pada saat itu? Karena banyak orang yang mengeluh soal subscribe. Iya bener. Jadi saya bilang loh, kalau kalian hobi, kenapa kalian nggak share juga perjalanan belajarnya kalian dalam bentuk sosmed? Kayak saya lah ibaratkan, saya kan belajar. Ya udah saya publikasiin aja. Hasil belajarnya ya. Hasil belajarnya. Nah dari situ kan kita bisa dapat menghasilkan uang. Nah makanya saya buat bootcamp itu pada saat kemarin. So ya pada beberapa teman-teman yang ikut. Sudah ada juga yang beberapa yang menghasilkan, tapi belum lanjut lagi nih karena keterbatasan waktu saya nih. Keterbatasan saya nih. Karena masih dipegang sama Mas Adrian semuanya ya. Iya, kalau bootcampnya memang pematerinya 100% saya. Dan itu 4 kali 3 jam, Mas. Wih, 12 jam saya ngomong tuh. Luar biasa. Iya, makanya kalau saya bootcamp itu nggak bisa kemana-mana saya. Harus fokus benar-benar di rumah untuk persiapin kan. Oke. Kalau AI creator untuk menghasilkan itu sebenarnya menghasilkan uang itu dari sisi apa sih sebenarnya? Sebenarnya AI creator itu kan menghasilkan uangnya banyak Mas, income streamnya sebenarnya. Salah satunya adalah produk digital kalau teman-teman punya produk. Oke. Ya. Yang kedua adalah affiliate. Jadi kalau kita nggak punya produk sendiri, kita bisa affiliate dari produk-produk orang lain. Yang ketiga dari endorse. Karena sekarang banyak banget AI itu lagi bakar duit Mas. Jadi kayak 2 bulan 3 bulan terakhir ini banyak banget yang DM saya untuk paid promote. Dari AI, aplikasi AI. Aplikasi AI. Jadi banyak yang minta lah gitu bilang, gimana mau paid promote dong? Ada yang masuk, ada yang enggak. Masuk. Kan harganya lah ya. Itu ada yang masuk, ada yang enggak. Gitu. Terus dari sisi kalau kita misalkan kedepannya mau bikin sebuah jasa atau konsultasi lah, itu bisa juga Mas. Gitu. Jadi kayak misalkan kita mau bikin agency, contoh misalkan saya bikin agency untuk fotografi UMKM, itu bisa. Jadi pasarnya kan beda-beda, ada orang yang mau belajar, ada yang mau repot. Bener sih. Kayak gitu. Ada juga yang bahkan mau dikerjain, ya kan? Kayak gitu. Jadi mereka nggak mau repot. Jadi pasarnya masing-masing ada sih. Nah, kayak gitu. Jadi tergantung kita mau ngambil segmen yang mana. Betul. Apakah mau membantu mempersingkat pekerjaan mereka atau kamu mengedukasi biar mereka jadi bisa ngerjain sendiri atau mana, tergantung dari kitanya berarti ya. Revenue streamnya itu. Atau dari paid promote
dengan Betul. mereka kan berarti exposure ya berarti ya, Ya. dari audiens kita atau itu. Betul. Teman-teman berarti saya banyak kan ya. banyak juga yang filmmaker tapi di AI. Ya itu banyak banget platform-platform AI yang sekali posting aja ribuan dolar dia bayarnya. Ribuan dolar. Yes. Wih, gede. Jadi sekali ya 2 digit lah ya minimal. 2 digit. Nah, 2 digit. 20-an lebih. Jadi satu kali campaign itu. Mantap. Oke, nah kalau untuk teman-teman yang misalnya pengen tahu lah Ya. penggunaan AI untuk UMKM, Ya. itu tuh sebenarnya kayak gimana caranya biar bisa connect sama AI Growth ini gitu. Kalau kita kan punya IG kan, Oke. aigrowth.id. Mungkin teman-teman buka aja, mungkin kita paling aktif di IG ya. Guys. Ya, silakan kalau teman-teman mau lihat di bio-nya itu sudah ada link. Nah, di situ teman-teman bisa lihat lah apa aja yang kita tawarkan. Kalau teman-teman merasa terbantu ya silakan untuk kalau mau tanya dulu boleh sih, gak apa-apa. Ada komunitasnya nggak sih itu tuh? Apa grupnya atau apa? Jadi saya buat 2 segmen. Oke. Ada komunitas yang gratis dan berbayar. Nah, berbayarnya ini dari hasil kalau teman-teman beli produk berapapun itu. Oke. Misalkan ada produk saya 15.000 misalkan, ya udah tetap masuk start di grup. 15.000 juga? Ada. Wih. Ada juga. Ada marketing strateginya lah. Baik. Nah, pengen tanya gimana? Silahkan klik link di bio ya. Ya gitu. Jadi ada yang berbayar dan yang gratis. Oke. Kalau yang berbayar tentunya saya lebih intens di situ. Karena kan di WhatsApp. Kalau Oke. yang gratis itu di Telegram. Oh, ini kita Telegram. Betul. Karena unlimited di sana ya buat. Iya, dari sisi member lebih gampang dan gak berat juga di situ. Oke, jadi teman-teman silahkan. Menurut saya sih sebenarnya enakan di WhatsApp group ya. Berarti harus beli produk dulu. Iya. Start from 15.000 berarti ya. Iya, bahkan ya 20.000, 15.000 sudah ada produk. Sudah ada, oke, luar Jadi kalau biasa. teman-teman mau tanya jawab di grup itu sebisa mungkin saya tak jawab sendiri. Saya yang jawab sendiri. Join juga di sana. Iya. Untuk jawab-jawab. Wih, Iya. luar biasa. Karena saya mau teman-teman belajar kan. Maksudnya ibarat kan ya kalau cuma beli produk doang kan biasa belum tentu tahu kan. Banyak banget lah teman-teman juga masih bingung biasanya. Jadi ya udah saya di situ juga nanya-nanya tanya jawab lah ya, tanya jawab. Kalaupun bisa kan bahkan beberapa udah ngomong, "Mas, buat dong gathering offline gitu-gitu." Banyak yang minta juga. Tapi saya belum lakuin nih. Masih sibuk ya. Iya, aduh. Karena ya itu ada beberapa kesibukan lainnya juga kayak gitu. Oke, nah sebenarnya nanti kedepannya nih ya, Iya. Mas Ardian dan AI Growth itu kedepannya planningnya mau ngapain sih buat teman-teman UMKM ataupun untuk Indonesia lah gitu. Plan saya ya. Guys. Sebenarnya saya akan buat YouTube juga sih, Mas. Oh, buat itu Mau buat YouTube lebih edukasi lebih dalam lagi. Jadi lebih awareness lebih tinggi tentang AI juga. AI, oke. Tetap AI juga. Jadi lebih ke gimana sih teman-teman ini walaupun kita UMKM jangan mau kalah. Guys. Iya kan? Ibarat kan walaupun cost-nya itu sangat minim nih. Karena kan saya juga UMKM lah ya, ibarat kan saya juga UMKM, saya juga punya usaha sebelumnya dan sampai sekarang pun masih ada dalam bentuk konvensional, usaha konvensional. Jadi ya sebisa mungkin gimana kita bisa utilize AI ini ke usaha kita gitu. Karena jujur Mas, saya pernah di titik di mana karyawan saya itu 25 dan itu berat banget operasionalnya. Oh. Dan itu menurut saya itu salah saya juga sih. Maksudnya nggak efisien karena orang-orangnya itu berada di pekerjaan yang berulang gitu loh. Oh, oke. Nah, jadi sekarang saya mikir gimana nih supaya kita bisa lean, ya lebih tipis orangnya, tapi kita bisa kasih bayar lebih banyak dong ke dia. Kalau kita punya banyak tim kan lebih berat dong kalau kita mau naikin gajinya kan. Mending kayak cuma 10 tapi tinggi gajinya dibanding 30 kan. Tapi dioptimalkan rata-rata ya. doang, iya. Jadi bagaimana saya optimalin itu sih. Yang kedua ya, ini saya lagi coba berpikir juga untuk banyak collab juga ke teman-teman. Kemarin ada beberapa sudah saya sounding juga ke teman-teman. Saya ada Zoom 2 kali 3 kali sama teman-teman lain. Maksudnya untuk apa sih? Untuk kita bertukar pikiran aja sebenarnya. Kayak gimana sih kita bisa ada something nggak yang kita bisa godok, yang kita bisa buat something yang bisa bantu teman-teman yang lain dari AI ini. Oke. Gitu. Sebetulnya dari skill saya bisa nyampe di situ kan, atau bisa membantu atau menutupi di situ. Kenapa enggak? Iya. Gitu. Cuman ya masih proses lah sambil ini. Dan memang kolaborasinya penting sekarang ya. Iya. Walaupun sekarang banyak kreator AI ataupun agensi, kan banyak juga agensi di sini. Tapi di sisi lain sebenarnya mereka juga ada keterbatasan. Wah, nggak cukup orangnya, nggak cukup skillnya dan sebagainya. Dan itu bisa menjadi sesuatu yang kolaborasi. Dan memang kolaborasi ini di tahun sekarang ini adalah sesuatu yang wajib. Kolaborasi daripada kita menjadi kompetitor kan. Kalau dulu sih memang kompetitor kan, wah ini harus saing-saingan kan. Nah, sekarang kayaknya saya lihat dari market sekarang lebih kayak banyak itu mereka tuh kolaborasi dan gimana caranya membuat sebuah, walaupun mungkin sama secara produk tapi gimana caranya
bikin suatu produk baru yang Lebih dibutuhkan. valuable. Nah, itu sebenarnya. Betul. Sekarang sampai ke situ, dan mungkin ini nanti di AI Growth juga saya udah harapkan dan doakan mudah-mudahan sukses dan lancar nih Amin, untuk Mas. Terima kolaborasi kasih. dan membantu terutama UMKM. Karena penting banget tuh UMKM ini yang saya lihat waktu Covid dulu Betul. yang bisa membantu perekonomian salah satu membantu kan dari UMKM. Benar banget. Itu membantu banget. Iya, UMKM sampai jualan Iya. makanan segala macam lah ya. Masih tetap berjalan kan? Benar. Mereka apalagi pakaian dan semua, walaupun ada keterbatasan tapi mereka tetap berjalan. Tapi sektor-sektor yang lain, kantor semuanya kan tutup. Pabrik-pabrik dibatasin. Iya, benar banget, benar Nah, banget. UMKM kan tetap jalan tuh Iya. mereka. Terus gaji karyawan pun nggak banyak yang di layoff kan waktu awal. Cuman kalau sekarang sih mungkin karena dampaknya dulu, ya sekarang udah mulai banyak layoff dan sebagainya lah. Ya, masih Tapi ada. setidaknya kita dengan adanya UMKM ini masih bisa bertahan lah untuk Iya. ekonomi. Betul. Dan mungkin untuk teman-teman ya yang sedang berjuang di UMKM, saya doakan dan mudah-mudahan sukses. Dan Amin. saya sarankan juga untuk teman-teman untuk improve usahanya itu dengan adanya penerapan teknologi Betul. yang bisa mengefisiensi dan bisa menghasilkan potensi untuk produktivitas revenue lah, Betul. keuntungan kan, Betul dengan banget. produk dengan efisiensi dan Iya. revenue yang bagus gitu. Oke, Betul Oke. banget. Kira-kira ada pesan nggak deh buat teman-teman yang kira-kira yang saat ini sedang struggle untuk bikin growth untuk UMKM-nya atau bikin usahanya yang sedang stuck, ataupun kayak yang sedang belajar AI ternyata susah juga atau gimana gitulah. Silakan dari Kak Adrian. Oke, kalau dari saya sih jangan pernah berhenti belajar sih, karena dari dulu pun saya berapa tahun yang lalu saya belajar digital marketing dan segala macam, saya terus dinamis lah. Jadi orang yang dinamis itu akan bisa bertahan hidup menurut saya. Jadi walaupun kita nggak growth-nya segila-gila mungkin, tapi setidaknya kita bertahan, nggak turun lah. Gitu. Jadi jangan pernah berhenti belajar sih kalau saya. Setiap hari punya target, oke, saya hari ini lebih baik atau ada yang saya pelajari nih di hari ini dibanding kemarin. Gitu. Jadi jangan pernah puas untuk belajar sih. Karena ya itu, bisa di titik ini pun pasti tim podcast juga dan segala macam, Pak Okta bisa sampai saat ini karena nggak pernah berhenti belajar kan. Oh ya. Improve terus. Betul. Apa nih lagi yang bisa dibikin? Apa lagi yang bisa dicoba? Gitu. Jadi jangan takut gagal sih menurut saya. Kalau contoh nih, kalau kita buat something dan gagal, ya belajar lagi. Cari orang yang bisa bantu kita untuk tidak gagal di situ. Gitu. Kalau nggak bisa sendiri ya tak cari orang. Gitu. Entah teman, entah komunitas kan. Ada yang berbayar, ada yang gratis, tergantung. Effortnya beda-beda ya. Kayak gitu. Effort menentukan hasil. Betul. Jadi gitu. Jadi jangan pernah berhenti belajar sih. Oke, thank you Mas Adrian atau Kak Adrian ya yang sudah sharing terkait dengan Sama-sama. AI, dan AI ini sangat membantu juga untuk UMKM, dan ini sudah dibuktikan juga oleh Kak Adrian sendiri ya. Sebelum bilang ke orang lain, Kak Adrian itu juga menerapkan untuk bisnis sendiri lah ya. Soalnya saya nggak enak kalau ngomong tapi nggak ada buktinya. Betul sih. Nggak yakin gitu loh. Nggak yakin. Nah, jadi ini harus membuktikan bahwa penerapan AI itu untuk teman-teman UMKM ataupun pekerjaan teman-teman, misalnya walaupun teman-teman Iya. bukan pengusaha, Iya. tapi teman-teman bekerja di bidang Freelance, di segala freelance macam. atau dan sebagainya, Betul. penting banget penggunaan AI. Makanya benar kata Kak Adrian, memang AI itu jangan pernah berhenti untuk belajar untuk karena selalu ada Yang fitur-fitur baru. Ya, fitur-fitur baru, dan memang harus kita selalu update. Betul. Dan paling penting teman-teman belajarnya itu kalau bisa ya tadi itu kan Iya. kalau bisa dari luar negeri ya, karena mereka Betul. update-nya lebih bagus daripada lebih cepat Betul. dibanding yang sudah beredar di Indonesia Soalnya ya. mereka pembuatnya. Bener sih. Iya, di Indo belum jarang lah, masih jarang banget ya gini. Oke, betul. Nah, jadi teman-teman saya sarankan untuk juga belajar bahasa asing gitu ya. Iya. Minimal bahasa Inggris lah ya. Inggris, betul. Oke, Sangat gitu. penting. Oke, siap. Thank you Kak Adrian. Mudah-mudahan sukses selalu Sama-sama. dengan Terima kasih. bikin konten per-AI-nya ya. Dan mudah-mudahan untuk teman-teman yang saat ini sedang sulit membangun konten atau membangun bisnis dengan efisien, mudah-mudahan dengan adanya AI bisa terbantu. Amin. Dan konten ini mudah-mudahan bisa membantu untuk teman-teman mencerahkan bahwa pentingnya penggunaan AI untuk membangun bisnis atau karir dan sebagainya. Oke, apabila menurut teman-teman konten ini bermanfaat, silahkan share ataupun komen ya. Kira-kira bermanfaat Kak? Oke, berikan komen, itu adalah apresiasi yang terbaik menurut kita. Dan bagi teman-teman juga misalnya ada yang ingin kisahnya diangkat di podcast Cerita Otka, silahkan komen aja, nanti kan kita akan angkat kisah-kisahnya, baik itu perjuangan studi, karir maupun bisnis teman-teman, boleh sih kita kolaborasi. Saya Kang Man, pamit undur diri, sampai jumpa di Cerita Otka selanjutnya. Bye-bye.